Wow, ternyata pemberangkatan pagi dari Agramas tuh banyak banget ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan pulang dari Magelang menuju ke Jakarta setelah kemarin habis review bus yang baru aja rilis dari karoseri New Armada. Itu adalah bus X Pameran Gias 2025 miliknya PO Tinara Trans yang rilis 3 unit. Teman-teman kalau belum nonton videonya, cek video yang ini. Dan hari ini aku akan naik bus Agramas. Ya, untuk pertama kalinya aku naik bus Agramas di tahun 2025. Dan saat ini sudah berada di Terminal Tidar Magelang. Ini merupakan terminal paling bersih yang pernah aku tahu selama ini ya. Jadi ada banyak tuh. Aku punya terminal favorit, itu di Terminal Mangwi, Bali. Ada terminal paling mirip dengan bandara, yaitu Terminal Pulau Gebang. Nah, kalau ini terminal paling bersih menurutku ya. Kalau teman-teman punya kriteria lain terminal paling bersih ya, yang pernah teman-teman tahu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurutku terminal paling bersih, inilah dia, Terminal Tidar Magelang. Karena bersihnya tuh bener-bener detail, sampai ke lantai-lantainya, toiletnya, terus agen-agen atau kantor perwakilannya, semuanya bersih dan juga rapi. Oke, sekarang baru jam 8 lewat 15 menit. Jadi bus yang aku naikin ini dia berangkatnya jam 8 lewat 45 menit. Aku kemarin melakukan pemesanan tiketnya via aplikasi Traveloka. Tapi kalau teman-teman mau pesan tiketnya langsung ke terminal, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di sini atau bisa langsung datang aja ke agen atau perwakilan Agramas di Terminal Tidar Magelang. Jadi sekarang jam 8 lewat 15 menit, seperti inilah kondisi di Terminal Tidar. Ada satu bus EK yang sudah standby, ada 2 yang menunggu jadwal keberangkatannya. Jadi total bus EK ada 3, ada 2 bus Gunung Harta menuju ke Denpasar tentunya. Ini ada 1 masuk bus Sinar Jaya, Jetbus 5 dari Jogja menuju ke Jakarta. Ini yang eksekutif Lekres ya, dengan nomor 52DD. Nah, ini dari Jogja Giwangan menuju ke Lebak Bulus harusnya nih ya, 52DD. Kosong banget penumpangnya ya. Tidak ada penumpangnya loh dari Jogjanya. Luar biasa. Ya itulah kalau bus antar kota, antar provinsi ya. Di hari-hari seperti sekarang nih, Senin sampai Kamis biasanya, di hari yang normal itu penumpangnya sepi banget, bahkan bisa di bawah 50%. Tapi enaknya kalau bus akap itu ya, biasanya paketannya banyak. Jadi hidupnya bus akap itu nggak cuma dari penumpang, tapi dari paketan atau ekspedisinya juga. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu ya busnya datang. Mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 menit lagi. Ini ada bus Sumber Waras Putra. Dia dari Jogja ke Semarang. Malah ini nih, bis-bis kayak gini yang penumpangnya banyak. Karena rutenya pendek ya. Nah, 2 minggu lalu aku udah kesini. Di bagian belakangnya ini masih ada bangunan. Sekarang sudah bersih bangunannya, sudah tidak ada sama sekali. Mungkin nantinya akan dirapikan ya, karena sekarang masih ada bekas uruk-urukannya gitu. Jadi kita tunggu busnya datang sekitar 15 sampai dengan 30 menit lagi. Nah, enaknya kalau di Terminal Tidar ini, ruang tunggunya itu enak sekali. Ada banyak kursi-kursinya, ada kursi pijat juga, dan banyak free charging station. Jadi kalau teman-teman mau nge-charge handphone, itu bisa banget, banyak tempatnya, dan tinggal kita liatin aja. Jangan ditinggal sembarangan ya. Tetapi kalau teman-teman bawa barang berharga ya tetap diawasi gitu ya. Oke, yuk kita tunggu di dalam aja ruang tunggunya, karena ini cukup panas ya. Nih mataharinya tuh. Hari ini cerah sekali by the way.
Semoga sampai Jakarta tetap cerah seperti ini ya. Biar nyampe Jakarta masih sore. Sekarang jam setengah 9 ya, ini masuk bus Ramayana. Ini bagus banget busnya. Nih ya, dia memakai bodi buatan Morodadi Prima Patrio TU. Aduh, cakep banget ini. Bisa sekinclong ini ya, bisa ya. Luar biasa. Lampu belakangnya ini aku suka banget kan, ini lampu belakangnya sama seperti Jetliner. Ah, ini mundur dia. Berangkat on time sekali jam setengah 9 pagi. Ini wishlist sih. Besok kalau dari Magelang lagi aku mau naik ini. Coba diingetin ya. Ini dia Jakartanya sampai mana ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ini Jakartanya sampai mana nih? Bagus banget. Bisa sekinclong ini ya? Jadi aku baru aja tukar tiket fisiknya ya, karena kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya via aplikasi Traveloka. Jadi untuk tiket fisiknya seperti ini aja teman-teman. Ah, cuma selembaran aja. Di sini ada tulisannya ya, pembelian Traveloka online, ada namanya, ada nomor telepon dari Terminal Magelang, turunnya nanti di Lebak Bulus. Ini estimasi perjalanannya kalau di sini 10 jam ya. Nomor kursinya 1B. Terus ini ada untuk kupon makannya ya. Jadi seperti ini aja untuk tiket fisiknya, dan juga kita diberikan untuk kartu namanya ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket langsung ke agennya bisa menghubungi nomor yang ada di kartu nama ini gitu. Oke, ini sudah jam 8:37. Nah, ada masuk bus Santoso. Ternyata Santoso ada pemberangkatan pagi ya teman-teman. Oh tapi ini ke Semarang doang. Wah, di belakangnya ada Rosalia Indah. Ini Santoso bagus loh busnya. Sampai Semarang aja. Ah, ini dia. Rosalia Indah. 120. Oh, bukan ternyata. Yang kemarin terakhir aku naikin kayaknya 129 deh. Ah. Oh, penumpangnya cukup banyak hari ini. Lumayan lah. Bagusnya kalau di Terminal Tidar Magelang ini, ketika ada bus yang akan masuk ke dalam terminal, itu ada pengumumannya teman-teman. Dan pengumumannya itu otomatis. Kayak bukan diumumin pakai suara manusia ya, tapi kayak udah ada template-nya gitu. Jadi bus ini akan masuk, langsung di play gitu. Canggih banget Terminal Tidar ini. Keren. Semoga terminal lain, apalagi yang lebih besar daripada Terminal Tidar ini, bisa contek lah Terminal Tidar ini dari kebersihannya, fasilitas-fasilitasnya, terus juga keamanannya mungkin ya, karena di sini cukup banyak petugas yang berjaga gitu. Cakep sekali Terminal Tidar. Magelang sudah memasuki Terminal Tidar Magelang. Harap penumpang bersiap-siap. Sekarang jam 9 pagi, belum datang juga bus Agramas yang kita naikin. Ini sudah telat 15 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 8:45. Sudah datang 2 bus Rosalia Indah, 1 Ramayana, 1 Sinarjaya. Apalagi ya, Handoyo sih udah lebih pagi ya berangkatnya.
Kayaknya tinggal Agramas aja nih yang ke Jakarta yang belum muncul ya. Nanti datangnya dari sana, putar balik di sini, baru masuk lewat sini. Cuma belum ada tanda-tanda mau datang ini. Sekarang jam 9:15 menit, sudah telat setengah jam atau 30 menit dari jadwal seharusnya. Dan sekarang sudah datang bus Mansion nih. Wah, menuju ke Denpasar. Cakep ya. Sudah lama tidak naik Mansion. Kayak terakhir aku naik bus Mansion itu udah 2 tahun lalu deh. Sepertinya harus naik lagi. Oh, dia parkir di sini. Ada penumpang yang naik dari sini ya. Kalau nggak salah itu startnya dari Secang deh, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Kalau Gunung Harta dari sini dua-duanya. Aduh, kemana ini? Sudah telat setengah jam ini. Ini pasti di pick up point sebelumnya itu ada yang telat penumpangnya. Makanya makin kesini makin telat waktunya. Jam 9:20 menit, akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Magelang menuju ke Jakarta. Ini dia, Agramas dengan nomor BM089. Wih, aku pas lihat tiketnya, aku tadi kaget. BM089 aku ingatnya double decker. Karena dulu double deckernya Agramas tuh nomornya BM089. Ternyata bukan ya. Ini dia busnya. Oh. Datang lagi bus Rosalia Indah. Udah 3 nih. Ya, kita langsung naik aja. Cakep ya, bisa ya. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku, ini kursi nomor 1B. Dan ternyata hari ini lumayan banyak penumpangnya, terutama yang naik dari Terminal Tidar. Sama seperti aku sekarang, tuh ya, banyaklah penumpangnya, hampir 60% lebih lah. Dan ini untuk posisi duduknya, dengan tinggiku 175 cm, masih banyak space ke depan. Dan ini ada leg restnya teman-teman, bisa diangkat full seperti ini. Tapi kalau diangkat full, kaki ini agak nekuk ya, karena di depanku ada sekat pembatas antara driver, kru, dan juga penumpang. Sekaligus ini menjadi smoking area. Nah, ini untuk sasisnya, dia menggunakan sasis Hino RN teman-teman. Jadi harusnya sudah air suspension ya. Dan kalau lihat dari dashboardnya, ini kelihatan bus yang sangat dirawat dengan baik. Dan kilometernya sudah 610.000. Wow. Kemudian di sini ada TV di kiri dan juga di sebelah kanan. Di atasnya ada pengharum ruangan ya. Ada yang matic dan juga ada yang gantungan. Terus ada juga di atasku nih. Tuh, jadi bus ini tuh ketika masuk wangi gitu. Seperti biasa di bagian atas ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya. Kemudian untuk AC-nya seperti ini. Nah, jadi ada 2 ya, depan belakang. Terus di sini ada lampunya juga. Nah, masih bisa nyala loh lampunya. Wih, keren banget. Oke, kita ketikkan lagi. Kemudian di sini ada port USB ya, 2 slot Type A yang bisa teman-teman untuk ngecharge di sana. Dan seperti biasa untuk tas ini aku selalu taruh di bawah. Apalagi kalau ada leg rest seperti ini, bisa taruh bawah leg rest sehingga tidak mengganggu akses keluar masuk penumpang di sebelahku nanti. Karena nanti di sebelah kiriku ini nomor 1A itu ada penumpangnya, tapi nggak tahu naiknya di mana. Jam 9:35 menit, telat
50 menit dari jadwal seharusnya kita diberangkatkan dari Terminal Tidar ya. Itu sampai bus Gunung Harta yang tadi parkir itu sudah masuk ke tempat keberangkatannya dan siap diberangkatkan jam 10 kalau nggak salah ini berangkatnya menuju ke Denpasar, Bali. Kapan-kapan kita coba ya ke Denpasar lagi. Kayak udah lama banget deh aku nggak ke Denpasar, Bali. Oke, ini kita diberangkatkan dari Terminal Tidar dan untuk estimasi waktunya menurut Traveloka itu di 10 jam perjalanan. Jadi sekarang jam 9:30 berarti sampai di Jakarta sekitar jam 7:30 malam. Ya lumayan lama ya teman-teman karena ini kita siang hari lewat jalur sini tuh cukup padat jalanannya jadi tidak bisa cepat seperti malam hari. Jadi estimasi waktunya ya sebegitu lamanya. Kemudian di kursinya ini kita langsung diberikan selimut berwarna biru atau ungu ini ya. Jadi ini selimutnya cukup besar dan juga tebal. Ya lumayan ya, walaupun ini siang hari tapi tetap dikasih selimut juga loh. By the way ini untuk kursinya, dia memakai kursi buatan Aldila. Ini warnanya merah hitam dan juga ada logo Agramas di tengah-tengahnya. Keren sekali. Aku paling suka warna tuh merah dan hitam digabungkan seperti ini ya. Ya, jadi seperti inilah derita pagi hari lewat jalur sini ya teman-teman. Paling PR itu adalah ketika ketemu dengan truk sih, karena truk di sini sangat pelan sekali karena kontur jalannya yang kebanyakan itu naik ya. Kalau dari arah Magelang menuju ke Bawen. Jadi kita akan sering bertemu dengan truk yang pelan sekali. Kayak ini sekarang kecepatannya cuma 10 km per jam, terus kita mau nyusul juga susah karena ada banyak kendaraan dari arah lawan. Yuk, aku ajak untuk ke bagian paling belakang. Jadi di bagian paling belakang sana ada tempat istirahat untuk kru dan juga drivernya. Terus ini ada toiletnya. Ini toiletnya ada penguncinya dari luar dan seperti ini untuk toiletnya. Wih, toiletnya cukup lega ya teman-teman. Dan juga ini bersih sekali. Ada pewanginya juga. Keren. Ini bersih banget loh. Asli. Keren banget nih perawatannya. Bahkan sampai ke toiletnya. Di sini ada perambungan air. Ini untuk lampunya. Ini ada pengharum ruangannya di sebelah sini dan ini toiletnya masih pakai toilet jongkok. Maklum ya, bus ini umurnya sudah tidak muda lagi. Jadi sekarang kita di persimpangan, kalau belok kanan ini ke lingkar luar Ambarawa yang sering kita lewati ya kalau mau ke Bawen. Ternyata ini kita lurus menuju ke pusat kotanya. Jujur aja ini aku baru pertama kalinya dari persimpangan itu kita lurus. Jadi ini ada penjemputan di dalam kota Ambarawa. Wih, pertama kalinya banget nih aku kesini. Nah, ini dia teman-teman untuk Terminal Ambarawa.
Terminalnya tuh mirip dengan terminal Secang ya. Jadi kayak cuma bus masuk terus langsung ada agen-agen atau kantor perwakilannya. Terus di bagian tengahnya ada seperti ini. Ya mirip sama terminal Secang. Cuman bedanya di sini tuh terbuka semua ya. Untuk bangunan di sebelah kirinya ini. Ada angkot-angkotnya juga. Dan dari terminal Ambarawa ini ada beberapa penumpang yang naik. Jadi hari ini penumpangnya cukup bagus loh. Setelah menaikkan penumpang di terminal Ambarawa kurang lebih tadi 5 menitan, ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Nah, ini kita belok kiri kembali ke persimpangan tadi atau belok kanan nih. Ya, bisa dua-duanya karena ini posisi terminalnya tuh kayak ada di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi ke kiri bisa, ke kanan juga bisa, tapi kayaknya ini mau belok ke kanan deh. Karena kalau belok kiri balik lagi ya. Kayak ini kita belok kanan, jadi aku bisa ngeliat kondisi kota Ambarawa tuh seperti apa sih. Jam 10:55 ini kita memasuki terminal Bawen ya. Selama ini kita cuma ngelewatin aja beberapa tahun terakhir ya. Tapi kali ini masuk ke dalam terminal Bawen. Dan seperti inilah terminal Bawen. Sekarang jam setengah 11 ya. Sudah mau siang. Dan terminalnya itu bisa dibilang sepi lah ini teman-teman. Tapi ini terminal cukup luas loh. Dari bangunannya, jalanannya tuh luas sekali, tapi memang cukup sepi lah ya terminalnya. Dan kalau ke terminal ini aku sebenarnya agak-agak trauma sih. Teman-teman kalau udah ngikutin aku 2 tahun 3 tahun ke belakang tau lah kenapa aku trauma sama terminal ini. Tapi harusnya sekarang udah nggak seperti dulu ya, udah lebih aman dan lebih bagus. Lepas dari terminal Bawen, ini kita diberikan bungkusan, ada tulisan Agramas, dan ini adalah snack ya teman-teman. Jadi di bagian dalamnya ada 1 roti dan juga 1 air mineral. Keren sekali, ternyata kita dapat snack juga. Oke, sudah siang ya. Sekarang jam setengah 1, ini kita tiba di rumah makan Kendil Mas di daerah Gringsing Uleri. Dan ini ternyata ramai sekali ya, bus pemberangkatan pagi dari Agramas. Oh, ini di bagian belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bus. Termasuk bus yang kita naiki. Dan ini ada bus dengan nomor BM090. Ini sekembarannya dari bus yang aku naikin sekarang ya. Sama-sama memakai bodi Laksana. Nomornya juga dia sebelah-sebelahan, 89 dan 90. Wah, seperti inilah siang hari di sini. Ramai sekali. Jadi di bagian belakang tadi ada 10 bus, di bagian depan ada lagi tuh. Banyak banget ya. Kalau sore malam lebih banyak lagi. Jadi di sebelah sini ada musola dan juga toilet. Rumah makannya ada di sebelah sini. Kita ke depan dulu ya, coba ya. Ramai sekali ya. Rumah makan Agramas ini udah kayak terminal ramainya. Seperti biasa di sini karena termasuk Pantura ya. Ini panasnya luar biasa. Gini-gini nih yang bikin belang kulit. Ya, seperti inilah di bagian depannya. Biasanya kalau sore atau malam di sebelah sini nih parkirnya double decker, suite kombi, sleeper, ini di bagian depan. Ya, kita makan dulu.
jangan lupa tiketnya dibawa, karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas di dalam rumah makannya. Rame banget loh penumpangnya. Jadi untuk penumpang dengan bus biasa ya, karena sekarang busnya bus yang biasa semua, makannya semua di sebelah sini. Kalau yang sleeper dan juga double decker, itu ruangannya di sini. Ya, ini untuk kelas yang premium. Kalau ini yang biasa. Oke, jadi sekarang aku sudah ambil untuk servis makannya. Jadi di rumah makan Kendil Mas ini, untuk kita yang naik bus dengan kelas yang biasa, kita tuh bisa pilih menu makan. Ada 3, nasi pecel, nasi soto, dan juga nasi bakso. Nah, kali ini aku makan nasi bakso. Ini dia baksonya. Terus ini untuk nasinya, dikasih kerupuk dan juga tempe goreng. Gitu. Untuk minumnya ada teh manis panas ya, tapi kayaknya aku nggak minum teh manis, aku mau beli air mineral aja nanti. Gitu teman-teman, dan ini semakin ramai ya, yang datang bisnya. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini untuk sebelah kanan dari rumah makan. On time sekali 30 menit kita berhenti di rumah makan Kendil Mas, rumah makan pemberhentian untuk Agra Mas ya. Jadi ini kita kembali diberangkatkan dari sini menuju ke Jakarta, itu masih sekitar 7 jam lagi teman-teman. Jadi masih cukup lama ya. Makanya teman-teman kalau naik bus Agra Mas ini, kalau dari arah sepertiku ya, dari Jogja, Magelang dan sekitarnya, kalau berhenti makan di sini itu makanlah yang banyak ya, karena perjalanannya masih lama gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi. Seperti biasa, keluar dari rumah makan ini kita akan memasuki gerbang tol KIT Batang ya, kawasan industri terpadu Batang. Jadi sudah tidak lewat gerbang tol Wuleri lagi kalau ke arah Jakarta, karena lewat sini lebih dekat dan juga jalanannya kosong. Ini baru berganti driver. Ini driver yang kedua, sepertinya lebih pelan nyetirnya dibanding yang pertama tadi. Jam 5 sore ini kita masuk di rest area kilometer 102. Sepertinya ini mau melakukan pengisian bahan bakar ya teman-teman. Jadi kalau mengarah ke Jakarta di 102 untuk pengisiannya. Besok bus ini berangkat lagi, itu ngisinya di 102 atau 228 biasanya. Ya, sambil nunggu bus kita melakukan pengisian bahan bakar, ini aku jajan dulu ya, beli tahu Sumedang karena lapar sekali ini ya. Sudah 4 jam lebih kita dari rumah makan. Nah, ini satu kerjanjangnya 40.000, tapi bisa juga beli 20.000 saja. Lihat deh, itu di depan bus yang kita naikin ada truk, itu muatannya ya ampun, itu volumenya bahkan melebihi truknya. Ke belakangnya bisa lebih 1 meter lebih, ke samping kanan kirinya bisa lebih 50 cm lebih, dan tingginya udah kayak tinggi double decker, bahkan lebih tinggi dari bus double decker itu. Bisa dilihat ya, ketinggiannya antara bus yang kita naikin tuh jauh banget lebih tinggi truknya. Wow, lagi-lagi lampunya juga, aduh bener-bener dah. Ini truk kalau ditilang banyak banget masalahnya. Ya, jadi ini aku jajan gorengannya ini 20.000 ya, campur antara tahu Sumedang dan juga bakwan ya, 20.000 segini doang. Terus ini ada es
cappuccino gitu. Dan bus yang kita naikin belum bergerak juga, masih di tempat yang sama. Drivernya ngecek traffic ya. Jadi udah mulai macet di daerah Cikampek teman-teman. Biasa banget lah kalau sore hari, mulai dari Karawang sampai Bekasi Timur biasanya macetnya, karena sekarang ada perbaikan juga. Iya, pemberhentian pertama dari bus ini untuk menurunkan penumpang adalah di Cikarang. Dan ini macet sekali untuk putarannya teman-teman. Ya ampun. Karena di depan ini lagi ada apa namanya, jalanan rusak juga. Terus ada bus yang lagi naikin penumpang juga. Jadi ya sudahlah, kita bersabar saja. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam setengah 8 malam, akhirnya kita tiba di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sebenarnya aku di tiket itu turunnya di Lebak Bulus, tapi tadi aku lihat Google Maps itu macet sekali dari sini ke Lebak Bulus, jadi aku putuskan untuk turun di Terminal Pulau Gebang aja karena aku udah lapar banget sampai pusing ya, karena baru makan 2 kali dan itu makannya dikit-dikit. Jadi ya ini dia, sudah sampai kita. Belum jam setengah 8 sih, 19:25 menit. Jadi total perjalanan kita 10 jam ya. Tuh, ada Agramas lagi. Itu kayaknya ke Malang ya jam segini. Terus di sini juga ada Palala dari Sumatera Barat dengan nickname Tan Malaka seri B. Oh, aku kangen ya naik bus Palala ya. Itu dekat, aku akan naik bus Palala. Siapa yang setuju silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi gitu aja perjalanan kita kali ini naik bus Agramas ya. Pertama kali naik bus Agramas di tahun 2025 dan dapat unit legend lah bisa dibilang. Tapi kondisinya masih bagus banget. Interiornya senyap, drivernya nyetirnya enak sekali, tidak gerasa gerusu, dan ngeremnya juga masih enak sekali ini. Padahal ini bisa dibilang armada yang cukup lama. Kilometernya sudah 600.000 lebih. Oh, datang lagi Agramas tuh. Oke, jadi gitu aja video kita kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.